nikmatnya thalabul ilmi dan bersahabat dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, semakin hari semakin bertambah keberkahan, baik keberkahan ilmu kita, keberkahan usia kita, dan keberkahan rezeki. Nah, diawali dengan setiap subuh ya, dengan melakukan berbagai aktivitas yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita ya, dari mulai bangun sampai tidur lagi, menjadi amalan sholihan mutaqabbala, amal sholih yang diterima dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini ya, menjelang keberangkatan, mungkin kita akan mengeksplor atau mempelajari ya, baik itu ritual ibadahnya, kemudian hikmah-hikmah yang tersingkap dari setiap ritual ibadah itu, kemudian tempat-tempat juga ya. Kita hari ini akan mengeksplor Ka'bah ya, bagian-bagiannya itu seperti apa, supaya kita ketika melihat Ka'bah itu benar-benar terbayang ya berbagai halnya, sehingga menambah kehusyuan, menambah kehikmatan kita dalam melakukan ritual. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan ya yang sesi kemarin di buku ringkasan fikih umroh ini. Kemarin kita sudah mempelajarinya itu sampai ini ya, kemarin yang tidak terlihat itu. Nah, kemarin dari mulai tata cara ihramnya, sudah tata caranya dari mulai mendatangi mikot, kemudian melakukan ya kayak potong kuku dan sebagainya, kemudian mandi seperti mandi junub, kemudian memakai wewangian ya di kepala dan tubuh ya ketika ihram. Nah, kemudian melakukan talbid dan yang lain-lain ya, ini kemarin. Nah, ada rida, ada izar. Nah, kemudian sudah berniat ya, berniat ihramnya labbaika umrotan, kemudian baca talbiyah dan lain sebagainya ya. Kemudian ada doa-doa yang dipanjatkan. Nah, di sini. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Nah, ketika kita kemarin ya dari ihram, pakai pakaian ihram dari mulai mikot ya, mikot di tempat kita ihram, kemudian menuju ke Ka'bah ya. Setelah sampai di Ka'bah, nah di sini ya menuju Masjidil Haram, tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah ya. Nanti kita akan mempelajari kenapa kok 7 putaran gitu, tapi tidak hari ini. Hari ini yang secara global saja dulu. Nah, ketika tawaf itu tentu saja harus toharoh dulu ya, bersuci terlebih dahulu, karena tawaf dalam keadaan suci itu lebih afdol ya, lebih utama. Namun di sini bukan syarat tawaf harus suci dari hadas kecil ya, tapi yang lebih utamanya memang dalam keadaan suci, tetapi bukan syarat tawaf harus suci dari hadas kecil. Nah, ini menurut pendapat yang sikoh ya, yang kuat insyaallah menurut penulis buku ini. Nah, tetapi upayakan kalau kita suci ya, suci terlebih dahulu. Tapi kalau dalam kondisi darurat misalnya ya, nah ini bukan syarat tawaf harus suci dari hadas kecil menurut pendapat yang paling sikoh. Nah, kemudian sunnah untuk istirahat sejenak ya sebelum melakukan tawaf. Nah, jadi karena tawaf itu ya perlu fisik yang lumayan ya, jadi ada istirahat sejenak. Dan pas masuk Masjidil Haram ya, seperti biasa mau doa masuk masjid ya, dengan kaki kanan sambil berdoa ya. Kalau yang versi pendeknya langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kalau ini versi panjangnya ya, versi panjangnya dari mulai ta'uz ya, a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Tapi kalau yang sudah terbiasa masuk masjid misalnya dengan yang versi pendek nggak apa-apa. Allahumma ftahli, ya Allah, iftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Nah kemudian setelah ke Masjidil Haram ya, setelah keluar masjidnya, sebaliknya ya, kalau tadi masuk kaki kanan, kali ini keluar kaki kiri dengan membaca ya. Kalau yang versi pendeknya ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini ada versi panjangnya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Nah tapi cukup kalau yang terbiasa dengan keluar masjid dengan yang bacaan pendek ya, Allahumma inni, ya Allah aku memohon, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu, min fadlik, dari karuniamu. Nah ini kemudian setelah dekat ya, saat dekat dengan Ka'bah, nah di sini lakukan idtiba. Idtiba ini ya, gitu caranya, selempangkan pakaian atas ya, ini untuk laki-laki ya. Idtiba itu adalah selempangkan pakaian atas ya, ke bawah ketiak kanan dan membiarkan pundak kanan terbuka. Nah ini kan nanti kalau ngeliling kan sejajar dengan pundak ya ketika bismillahirrahmanirrahim Akbar itu. Nah Kak menyelempangkannya itu pakaian atas ke bawah ketiak kanan dan membiarkan pundak kanan terbuka dan pundak kiri tetap tertutup. Nah untuk pundak kiri satunya ini khusus laki-laki dan khusus pada tawaf kudum, tawaf kedatangan ya. Nah jadi pas ketika kan tawaf itu ada tawaf kudum, ada tawaf wada ya, ada tawaf ifadah juga kalau di haji ya. Nah ini tawaf kudum, ketika tawaf kita kedatangan pertama ya. Nah dan tawaf umroh selain itu tidak disyariatkan. Nah kemudian kita lihat dulu ya bagian-bagian Ka'bah ya, kiblat kita sebagai umat muslim, Ka'bah al-Musyarrafah ya, Ka'bah yang mulia ini. Di sini dilihat ada Hajar Aswad ya. Nah ini nomor 1 boleh dilihat nih untuk sebelah. Kalau Hajar Aswad mungkin sudah pada tahu ya tentang Hajar Aswad. Nah, kita lihat di sini bahwa dalam Hajar Aswad itu ya, batu surga ya sebetulnya ini ya kalau dilihat dari sejarahnya ya. Nah di nomor 1 itu yang paling bawah di sana ya, di atasnya Syazarwan ya, ada Hajar Aswad. Sebetulnya Hajar Aswad itu dulu itu batu surga yang dulunya itu warnanya putih ya, dulunya itu warnanya putih gitu. Tapi sekarang mah namanya juga aswad hitam ya. Kalau dulu itu putih gitu. Nah bahwa Hajar Aswad itu intinya batu yang ada di salah satu sisi Ka'bah ya, yang kita disunahkan untuk mencium ya. Kita disunahkan untuk menciumnya jika mampu gitu ya. Jika mampu, dan batu ini berwarna hitam karena dinamakan hajar itu artinya batu, hitam itu aswad itu hitam. Tadi ya sudah disampaikan dulu itu Hajar Aswad itu warnanya putih dan merupakan batu yang dari surga gitu ya. Tapi karena banyaknya dosa manusia menyebabkan batu itu menjadi warna hitam gitu ya. Nah di sini pernah saya sampaikan juga ya bahwa hadisnya dari Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, nazalal hajar aswad minal jannah wa huwa asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khotoya bani Adam. Bahwa nazalal hajar ya, Hajar Aswad itu nazala turun ya, minal jannah dari surga, wa huwa asyaddu bayadan minal laban, dan dulu itu putihnya itu lebih putih dari susu ya. Kita bayangkan susu udah putih itu lebih putih dari susu. Fasawadathu khotoya bani Adam, tapi dosa manusia yang membuat batu itu menjadi hitam gitu ya. Bahwa di sini misalnya yang membuat menjadi hitam itu karena khotoya ahli syirki,
dosa-dosanya orang musyrik. Nah, jadi kan memang Hajar Aswad itu udah dari dulu ya, semenjak Nabi Muhammad juga, sebelum diangkat Nabi juga kan ada peristiwa memindahkan Hajar Aswad ya ketika direnovasi. Jadi menurut salah satu hadis bahwa kenapa menjadi hitam batu yang putih itu, sawadathu khotoya ahli syirki, sudah membuat hitam ya dosanya orang-orang musyrik. Nah, sehingga intinya misalnya kenapa tidak memutih lagi gitu ya. Misalnya kita bertanya-tanya ya, bertanya kenapa tidak menjadi putih lagi dengan kebaikan manusia atau orang-orang yang bertauhid ya. Karena memang dalam Ibnu Hajar al Asqalani bahwa memang Allah sudah menetapkan hal itu meskipun Allah mengubahnya gitu ya. Misalnya di sini bahwa misalnya ada yang nanya kaifa gitu ya, kaifa sawadatu khatayal musyrikin walam tabayyadda ta'ah ahli tauhid misalnya. Jadi kenapa cina banyak yang nanya kok bisa, bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musyrik tetapi kok tidak menjadi putih lagi dengan ketaatan ahli tauhid. Nah, maka menurut salah satu ulama ya, salah satu pendapat Ibnu Qutaibah menyampaikan bahwa pokoknya jika saja Allah berkehendak maka bisa saja, tetapi Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna bukan terwarnai berkebalikan dengan warna putih. Nah, jadi seperti itu intinya. Nah, makanya bisa dibayangkan ya menjadi pelajaran untuk kita, bisa menjadi pelajaran untuk kita ya bahwa tetap putihnya warna batu adalah sebagai pelajaran. Jika saja kesalahan pada batu menjadi keras maka lebih berbekas lagi pada hati. Nah, idza atharat fil hajar ya fata'thiruha fil qalbi asyaddu. Nah, jadi nanti itu Hajar Aswad akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, bahwa jadi sebisa mungkin kita berusaha ya menyentuh Hajar Aswad, kalau bisa menciumnya ya, bagaimana yang Rasulullah lakukan ketika umroh atau ketika haji ya, karena Hajar Aswad ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Kan ada hadisnya ya bahwa tentang Hajar Aswad ini, wallahi demi Allah bahwa Allah akan mengutus batu tersebut ya, layab asannahu Allah yaumal qiyamah, bahwa sungguh Allah akan mengutus ya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lahu ainani, bahwa di hari kiamat itu Hajar Aswad itu memiliki dua mata ya, lahu ainani yubsiru bihima, punya dua mata yang bisa melihat, walisanun yantiqu bihi, punya lisan yang bisa bicara, yashhadu ala manis talamahu bihaqqin, menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya gitu. Nah, ini ya bahwa diantaranya ada tentang keistimewaan Hajar Aswad, nanti itu akan menjadi saksi ya di hari kiamat, yang punya dua mata yang bisa melihat, punya lisan yang bisa bicara, dan akan menjadi yashhadu, menjadi saksi ya ala atas orang yang manis talamahu bihaqqin, yang benar-benar menyentuhnya gitu ya. Tapi nggak usah dipaksakan kalau nggak itu mah gitu ya, nggak terjangkau mah. Nah, di sini intinya ketika ada salah satu keterangan ya, nah jadi bahwa kenapa gitu ya, kenapa mencium Hajar Aswad dan kenapa mengusap rukun Yamani gitu ya. Nah, jadi mengapa mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani? Ada sebetulnya di sana ada pelajaran akidah ya dari ibadah haji atau umroh itu. Misalnya kayak tawaf tadi ya yang sedang kita bahas. Nah, tawaf itu adalah ibadah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, yang misalnya ketika mau menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, ketika tiba di Mekah itu kan pertama itu tawaf dulu ya. Ya tentunya setelah ihram tadi ya. Imam Bukhari menyampaikan bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ya ketika beliau di Mekah itu adalah beliau berwudu kemudian melakukan ibadah tawaf ya, bahwa
anna awwala syai'in, sesungguhnya awwala ya, yang pertama kali, syai'in dilakukan, sesuatu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ya, bada abihi hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddu'a thumma tafa, bahwa beliau itu berwudu kemudian tawaf. Nah, jadi bahwa Rasulullah ya, beliau menyampaikan hatta idza atainal bait, ketika kami sampai ke Baitullah ya, ke Ka'bah, ma'ahu, bersama Nabi, istalama. Nah, jadi beliau juga mengusap ya, istalama arukna faromala salasan wa masya arba'an. Jadi ketika sampai ke Ka'bah ya bersama Nabi, nah beliau mengusap Hajar Aswad, kemudian beliau berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan 4 putaran. Nah, memang disunahkannya nantinya berlari-lari kecil 3 putaran, dan kemudian setelah berlari kecil 3 putaran itu kemudian yang 4 putarannya berjalan. Nah, jadi banyak ya dalil-dalil tentang tawaf, tapi nanti ya ke bawahnya akan dibahas. Tapi sekarang kita akan supaya lebih hikmat nanti ya, jadi membayangkan bagaimana hikmah di balik itu semua, bahwa tadi ibadah tawaf udah sekilas sudah disampaikan ya. Nah, tentang mencium Hajar Aswad dan nanti mengusap rukun Yamani ya yang dilakukan ketika tawaf. Nah, mengapa misalnya umat Islam itu kok mencium atau mengusap Hajar Aswad dan hanya mengusap saja kalau rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad itu dicium dan diusap ya. Kalau Ruknul Yamani itu hanya diusap saja misalnya. Apakah karena misalnya seperti apa misalnya? Nah, kita harus tahu dulu. Bisi misalkan meyakini bahwa itu memberikan manfaat atau bisa menolak bahaya, menolak bala ya. Nah, tapi harus diluruskan. Jadi mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani itu ya, dalilnya bahwa hadisnya memang dari Abdullah bin Umar ya, dari anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa aku pernah melihat ya, kata Abdullah bin Umar, raaitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah, ketika beliau tiba di Mekah, istalama. Nah, kemudian beliau mengusap ya aruknal aswad, beliau mengusap Hajar Aswad ya, istalama mengusap, ma yatufu hina yaqdamu yakhubu thalatha atwafin minas sab'i, bahwa beliau ketika tiba di Mekah itu ya, jika telah mengusap Hajar Aswad ya di awal ibadah tawafnya, kemudian beliau mempercepat langkah pada 3 putaran pertama dari 7 putaran. Nah, kemudian tadi juga ya sudah disampaikan yang lainnya, bahwa lama qadiman Nabi, ketika Nabi tiba ya Makkah, di Mekah, dakhalal masjid, kemudian beliau memasuki Masjidil Haram, fastalamal hajar, kemudian mengusap Hajar Aswad, thumma madu an yamini ya, kemudian beliau berlalu ya dari arah sebelah kanan Hajar Aswad, faromala salasan, kemudian beliau berlari-lari kecil, romal ya, romal itu berlari-lari kecil 3 putaran, wa masya arba'an, dan beliau berjalan 4 putaran. Nah, ini yang menjadi pegangan kita ya, umat muslim dalam mencium Hajar Aswad ataupun hanya istalama mengusapnya ya, bahwa mereka itu melakukan ya tentu saja dalam rangka apa, mengikuti iktida ya, mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan beliau sebagai qudwah ya, suri teladan kita. Jadi bukan karena meyakini bahwa Hajar Aswad bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka gitu ya, jangan dipikir seperti itu, tetapi memang karena kita kan ibadah itu diterimanya itu kalau karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah ya, bahwa kita mencium atau mengusap Hajar Aswad itu bukan karena kita meyakini bahwa Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Oleh karena itu kan Umar bin Khattab ya, bahwa
beliau itu untuk menghindarkan dari keyakinan semacam itu, beliau menyampaikan bahwa ini aklam, sesungguhnya aku tahu, anak Hajarun, kamu itu hanya sebongkah batu gitu ya. Jadi takut dalam hatinya itu ada apa semacam keyakinan bahwa Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan celaka. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab ya bahwa mengatakan sebelum beliau mencium Hajar Aswad ya bahwa ini aklam, sesungguhnya aku tahu, anak Hajarun, kamu itu hanya sebongkah batu gitu ya. La tadurru wa la tanfa'u, bahwa sebongkah batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Nah, seandainya saja kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu ya, ma qabbaltuka, maka aku tidak akan menciummu gitu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad ya, kata Umar, maka aku pun tidak akan mungkin menciummu gitu. Nah itu jadi harus diyakini dalam hati bahwa itu adalah meneladani Rasulullah. Nah sehingga Ibnu Jarir Imam At-Tabari menyampaikan bahwa Umar ya mengucapkan perkataan kayak tadi itu karena pada saat itu manusia belum lama ya meninggalkan mereka menyembah berhala-berhala, dan Umar khawatir gitu ya, Umar khawatir nanti al-jahilun, orang-orang bodoh mengira bahwa mengusap Hajar Aswad itu adalah bentuk memuliakan terhadap batu gitu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, sehingga Umar ingin memberitahu kepada seluruh manusia bahwa mengusap Hajar Aswad itu hanya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah, bukan karena batu itu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya. Nah ya misalnya sebagaimana keyakinan para penyembah berhala. Nah sehingga yang disyariatkan terkait Hajar Aswad itu ya, jadi hanya menciumnya saja atau istaslama ya, tadi istaslama mengusapnya dengan tanah. Jadi kalau tidak bisa yuqabiluham menciumnya, cukup dengan mengusap dengan tangan, dan jika tidak mungkin mencium, maka memberikan isyarat ke arahnya ya, kayak tangan sebelah sini ya, ketika itu hanya memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad. Nah jadi kalau tidak bisa mencium, tidak bisa mengusap, maka cukup dengan isyarat tangan seperti ini gitu ya, seperti biasa dengan isyarat. Nah begitu juga dengan disyariatkannya mengusap rukun Yamani. Nah ini rukun Yamani ya, yang nomor 9. Nah itu nomor 9, ini ruknul Yamani ya. Nah bisa terlihat Hajar Aswad, sebelah sananya adalah ruknul Yamani, bahwa disyariatkan juga ya untuk mengusap rukun Yamani. Nah dalam kitab Sahih Bukhari ya dan Sahih Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa lam ara Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illar ruknain al-yamaniyani arruknain al-yamaniyain. Ini susah ya. Jadi katanya Abdullah bin Umar ya, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengusap bagian dari Ka'bah kecuali dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Bahwa lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa arruknaini al-yamaniyaini. Nah, bahwa aku tidak pernah lihat Rasul mengusap bagian dari Ka'bah, nah kecuali hanya dua rukun Yamani, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa tidak disyariatkan mengusap bagian manapun dari Ka'bah ya, selain dua ini, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah ini Hajar Aswad ya, sudah dilihat nomor 1 itu yang kayak ada bulat putih, kemudian rukun Yamani ya yang sebelah kiri dari sini ya. Nah nomor 9 itu adalah ruknul Yamani. Nah jadi jangan sampai kita ya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, misalnya bahwa berdasarkan hadisnya mengusap itu ya, misalnya tidak disyariatkan kalau mengusap bagian
manapun dari Ka'bah selain dari Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Bahwa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan ruknu ya, atau pojok rukun itu ya, ruknul itu pojok ya, ruknu atau rukun pojok Ka'bah tidak ada yang disyariatkan untuk diusap ya, kecuali 2 rukun Yamani tadi. Sedangkan 2 rukun Syamiyain, 2 rukun Ka'bah yang menghadap ke arah Syam ya, kan ini ada yang Syam itu yang nomor 10 ya, Ar-Ruknu Syami nomor 10 itu sama pojok juga. Nah ini bahwa sedangkan ya 2 rukun Syamiyain, 2 rukun Ka'bah yang menghadap ke arah Syam tidak disyariatkan untuk diusap. Jadi yang diusap itu yang Ruknul Yamani dan Hajar Aswad. Kalau Ruknu Syamiyain ya, 2 pojok Ka'bah yang menghadap ke arah Syam tidak disyariatkan untuk diusap. Nabi Muhammad hanya mengusap 2 rukun Yamani saja, Hajar Aswad ya, diusap dan dicium, sementara rukun Yamani hanya diusap tidak dicium. Nah, adapun semua sisi Ka'bah ya, kan ada makom Ibrahim, nah itu bisa dilihat ya, ada makom Ibrahim nomor 7 ya, nah itu bisa diamati, ini terlihat kan ya. Nah sebentar, nah ini ya makom Ibrahim yang menyendiri sebelah sini ya, makom Ibrahim yang kita sholat, nanti ada penjelasan. Ini adalah agak terpisah ya, di sini bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ya. Nah jadi semua sisi Ka'bah ya, kayak makom Ibrahim alaihissalam, semua yang ada di muka bumi ini ya, seperti wilayah masjid dan pagarnya, kuburnya para nabi atau orang soleh, misalnya kamar Nabi tadi ya, misalnya Magharah Ibrahimnya, tempat Nabi kita ya, Muhammad SAW biasa melakukan. Nah ini semuanya nggak boleh gitu ya, berdasarkan kesepakatan ulama, itu berdasarkan ijma ulama, maka disimpulkan bahwa tadi semua yang ada di muka bumi seperti wilayah masjid dan pagarnya, kuburnya para nabi atau orang-orang soleh, misalnya kamar Nabi Muhammad, Magharah Ibrahim, tempat Nabi kita biasa melakukan sholat, dan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang lainnya, begitu juga Suhrah ya, batu besar yang berada di Baitul Maqdis, maka ini semua tidak boleh diusap dan dicium berdasarkan ijma ulama. Tapi kalau yang itu ya silakan saja, ini menurut Ibnu Taimiyah. Karena pelajaran penting yang harus diketahui oleh kita sebagai umat muslim terkait masalah ini ya, mencium dan mengusap itu tidak disyariatkan kecuali di tempat ini saja, yaitu Ka'bah ya, yang diperbolehkan itu, karena memang tidak ada nas yang menjelaskan tentang disyariatkannya amalan mengusap dan mencium ya pada selain kedua tempat tadi. Dan orang muslim melakukan itu dalam rangka mentaati Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, bukan karena meyakini bahwa kayak tadi ya rukun Yamani dan Hajar itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya ya. Bahwa tadi perkataan Umar sangat tegas ya, bahwa perkataan Umar tadi diucapkan di hadapan banyak manusia ya, untuk mengajarkan kepada mereka ya ketika mencium Hajar Aswad. Nah jadi tadi ya, bahwa menyentuh tembok Ka'bah, intinya menyentuh tembok Ka'bah selain Hajar Aswad dan Rukun Yamani ya, begitu juga mencium selain Hajar Aswad tidak termasuk sunnah, karena perbuatan mengusap atau menciumi tembok Ka'bah itu tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah jadi kalau tidak disyariatkan ya, misalnya maka misalnya lebih baik tadi saja fokus ke Hajar Aswad dan Rukunul Yamani. Nah bahwa perbuatan kayak mencium dan mengusap ini juga tidak disyariatkan untuk makom Ibrahim,
karena dalam surah Al-Baqarah juga ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami ibrahim musalla. Nah, dan ketika kami menjadikan Baitullah tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Nah, padahal kita tahu bahwa makom Ibrahim yang ada di Syam atau di tempat lain juga, makom-makom para nabi lainnya derajatnya di bawah derajat makom Ibrahim yang ada di Mekah. Nah, maka bagaimana ya umat Muslim ya di sini jadi hanya diperintahkan untuk mendirikan sholat saja gitu ya. Tidak disyariatkan untuk diusap, apalagi dicium ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkan. Jadi cukup ketika disuruh 2 rakaat sholat ya di makom Ibrahim, ya udah seperti itu. Nah, dan banyak lagi lah ya, intinya ada isyarah ketauhidan dalam perintah untuk mencium Hajar Aswad ini. Nah, kemudian ada bagian-bagian lainnya ya, selain dari tadi yang nomor 1 Hajar Aswad. Kemudian untuk pintu Ka'bah ya, nomor berapa nih, ini ke bawahnya ya. Nah, ini pinggirnya Hajar Aswad ya, ada pintu Ka'bah. Nah, mungkin kita melihat gitu ada bangunan ini ya, kayak bagian-bagiannya yang penting-penting saja ya. Kalau pintu mah nggak usah dijelasin lebih detail ya, kalau pintu Ka'bah mah karena ini juga kan bisa terlihat tadi ya, ada babul Ka'bah, jadi pintu timur dan ada pintu barat ya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana hanya ada 2 pintu ya di Ka'bah itu. Di sini dia terletak di sebelah timur sini. Nah, itu terbuat dari emas murni, itu kuning gitu ya, terbuat dari emas murni sebanyak 280 kilo. 280 kilo ya, itu yang kiloan emas itu nomor 2 itu adalah pintu babul Ka'bah ya. Babul Ka'bah itu di sana bisa dilihat ya, terbuat dari emas murni, subhanallah ya, 280 kilo ya. Biayanya juga hampir berapa 13 juta real ya, Arab Saudi. Nah subhanallah sekali ya, di sini bisa terlihat kiloan emas yang begitu besar ya. Kemudian setelah yang ketiga adalah mizab ya. Nah, kita akan mempelajari mizabur rahmah. Nah, kita sedikit lagi saja, satu lagi ya, tentang mizabur rahmah. Nah, ini di mizabur rahmah ini bisa terlihat ya, mana? Nah, ini yang di atas ada talang ya. Nah, itu adalah mizabur rahmah, itu talang air Ka'bah ya. Sama, itu juga terbuat dari emas. Nah, ada talang, bisa dilihat kalau di sana itu kayak putih padahal itu kuning ya. Jadi mizabur rahmah itu intinya talang air ya yang berada di atas Ka'bah. Nah, di sini diantaranya mizabur rahmah itu tadi intinya berfungsi untuk memperlancar jalannya air ya ketika hujan atau ketika mencuci Ka'bah. Dan talang ini belum ada pada masa Nabi Ibrahim ya, dan dibuat oleh suku Quraisy bersamaan dengan dibuatnya atap Ka'bah. Nah, ini ya, dan terakhir kali diperbaharui oleh Raja Fahad Abdul Aziz ya, yang di depannya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim ya, dan sisi kirinya tertulis kalimat dengan bahasa Arab yang artinya sudah ini ya, talang ini diperbaharui oleh pelayan 2 tanah suci, yaitu Fahad bin Abdul Aziz As-Saud, Raja Saudi Arabia. Nah, di bagian atasnya itu ada ditanam ya, kayak paku-paku kecil supaya burung-burung itu tidak hinggap di atasnya. Jadi ada di talang itu ada paku-paku kecil supaya burung tidak hinggap di atasnya. Dan talang yang berlapis emas ini
Panjang keseluruhannya 2,53 meter ya. Nah, jadi ini bagian yang tertanam di dinding Ka'bah. Panjang talangnya 1,95, tingginya 23 dan lebarnya 26. Jadi nah di sini bahwa Muhammad Asy-Syaqawi ya menyampaikan bahwa berdasarkan ru'yah ilmiah ya, bahwa Ka'bah al-Musyarrafah wal Hajar Aswad, ru'yah ilmiah menjelaskan bahwa pancuran ini letaknya di barat daya Ka'bah ya, sebelah sana tuh bisa dilihat di barat daya Ka'bah, tepatnya 60 cm di bawah atap Ka'bah. Nah, cuma 60 cm ya di bawah atap Ka'bah, dan orang-orang menyebutnya Mizabur Rahman, Mizabur Rahmah atau Mizabur Rahmah. Nah, kemudian kedua sisi pancurannya itu dilapisi lembaran kayu jati ya dengan ketebalan 2 cm dan lembaran emas 99,9%. Nah, pancuran ini diperkuat ya dari tembaga yang kuat dan tidak karatan, setebalnya 4 mm. Nah, dan palangnya itu diperkuat dengan pengikat ya yang memiliki berat 660 gram. Nah, ini misalnya bisa dilihat di sana ada paku-paku yang ditancapkan ya di bagian atasnya tadi ya untuk mengusir burung supaya tidak hinggap di sana. Nah, pancuran ini pertama kali dibuatnya oleh orang-orang Quraisy ya ketika membangun Ka'bah ya, sebelum bi'tsah ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Dan pancuran Ka'bah ini telah melewati beberapa perbaikan ya. Terakhir itu oleh pada tahun 1856. Nah, ini ya bahwa sebagian ulama salaf berpendapat ya bahwa berdoa ini juga diantaranya mustajabah gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada Sazarwan ya. Mungkin insyaallah kan besok kita lanjutkan ya. Sekarang udah jam 6 lebih 14 ya. Nah, insyaallah untuk yang lain-lainnya atau sedikit lagi, satu lagi bisa nggak? Ini misalnya yang Sazarwan ini bisa kita lihat ya. Nah di sini. Nah, ini terbuat dari marmer ya, bisa terlihat ya. Nomor 4. Nah, ini belum digeser. Nah, ini yang bawah itu nih, yang terbuat dari marmer ya. Namanya Sazarwan ya, yang terbuat dari marmer, merupakan bagian dasar ya, bagian dasar. Terletak di bawah bahwa Sazarwan ini miring dan mengitari 3 sisi Ka'bah. Jadi sisi timur, barat, dan selatan. Dan di belahan utara Ka'bahnya tidak disebut Sazarwan. Jadi tidak disebut Sazarwan kalau yang bagian utaranya gitu ya. Jadi menurut sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Sazarwan ini belum ditemukan. Jadi bangunan ini dibangun oleh orang-orang Quraisy ya sebagai pondasi dari Ka'bahnya. Nah, jadi ini bukan buatan Nabi Ibrahim. Nah, sementara batasan dinding Ka'bah yang asli ya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Sazarwan ini yang saat ini bisa dilihat para jemaah gitu ya. Di sini misalnya terbuat dari marmer. Nah, itu bisa dilihat yang putih-putih ya. Sazarwan itu terbuat dari marmer yang tingginya sekitar 11 cm ya dari lantai dasar, dan lebarnya kurang lebih 40 cm. Nah, jadi di bagian utara Ka'bah ya, yaitu di bagian Hijr Ismail, tidak ditemukan Sazarwan. Oleh sebab itu, bagi orang yang berada di bawah mizab ya, pancuran talang, Ka'bah ini bisa berdiri lurus, tidak dihalangi oleh Sazarwan. Nah, ini ya, itunya bagian dari sananya, bahwa dalam Ka'bah al-Musyarrafah wal Hajar Aswad ya, ru'yah ilmiah, disampaikan bahwa Sazarwan ini merupakan bangunan yang dibengkokkan ya, sengaja dibengkokkan mengelilingi bagian bawah dinding Ka'bah di area tawaf ya, selain Al-Hatim. Kenapa dinamakan Sazarwan? Karena bersifat menutupi. Sazarwan itu tidak
kayak sarung gitu ya, kayak sarungnya bagi Baitullah gitu. Jadi Sazarwan ini dibangun bertujuan untuk apa? Untuk melindungi Ka'bah ketika ada banjir misalnya, atau ketika musim penghujan. Jadi untuk menjaga keselamatan para jamaah ya, dan kiswah di tengah kerumunan banyak orang. Tapi menurut Al-Azraqi bahwa pada bagian multazam ya tidak ada Sazarwan. Begitu juga di tempat lain ya, di dinding timur dekat rukun Hajar Aswad yang panjangnya 3 ziro ya. Nah ini jadi memang Sazarwan ini dibangun beberapa kali, Sazarwan ini ya. Nah mungkin untuk nggak terlalu detail ya untuk Sazarwan, yang terpenting kita mudah-mudahan lebih bisa memaknai ya ketika ibadah umroh atau haji, ketika tahu oh detail-detailnya nih. Oh ini Hijr Ismail, oh ini Sazarwan, oh ini Mizabur Rahmah, oh ini Multazam, oh ini Makom Ibrahim, oh ini Hajar Aswad, Rukun Yamani, Rukun Syam ya, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja dulu ya untuk Tholabul Ilmi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua. Kita begitu bangga menjadi muslim ya, memiliki kiblat kita ya, yaitu Ka'bah dengan segala sisinya. Alhamdulillah kita sudah sedikit demi sedikit secara lebih dekat lagi mengenal Ka'bah gitu ya. Nah mungkin hanya itu saja, mohon maaf untuk hari ini. Mudah-mudahan tetap ada manfaatnya ya untuk kita, dan saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustazah Bunda Dr. Penti yang sudah menyampaikan materi tentang umroh dan sudah menjelaskan bagian-bagian Ka'bah secara terperinci. Mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi terinspirasi, termotivasi untuk sungguh-sungguh bisa mewujudkan ziarah ke Tanah Suci dengan sungguh-sungguh menabung, juga menjaga kesehatan. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua untuk bisa berziarah ke Tanah Suci, bisa datang ke Baitullah dan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada semua partisipan kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang disampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan.